Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gaza dengan ujung NIM 045. Di sini saya akan mengolah data itu klasifikasi tak terbimbing. Klasifikasi tak terbimbing. Yang dimana klasifikasi tak terbimbing itu merupakan metode pengolahan data citra satelit yang bekerja tanpa memerlukan data pelatihan sebagai acuan awal. Dalam teknik ini, komputer secara otomatis mencari kesamaan pola spektral pada setiap piksel dan kemudian mengelompokkannya ke dalam kelas-kelas tertentu. Proses ini memungkinkan pembentukan kategori penutup lahan secara mandiri berdasarkan karakteristik alami citra, sehingga sangat berguna ketika informasi lapangan terbatas atau wilayah kajian terlalu luas untuk disurvei secara langsung. Baiklah, di sini kita langsung saja olah datanya. Baik, yang pertama-tama kita itu harus mendownload data yang sudah kita mau olah. Contohnya saya di sini itu di bagian kota Palu. Yang pertama kita search kriteria, terus kita pilih yang ini, daring yang PNG. Terus kita titik-tiki bagian yang mau dicari. Terus kita ke fetch data range. Data range ini saya buat jadi tanggal 1 bulan 2002 awal dan 2023 akhir. Jadi seterusnya kita cloud cover. Saya di sini disarankan untuk cloud covernya itu 20%. Terus di sini saya 6% dan langsung kita ke dataset. Terus di dataset kita cari yang Landsat, terus kita pilih seharusnya itu Landsat korelasi 2 level 2 dikarenakan korelasi 2 level 2 itu tidak mempunyai band 8. Jadi saya mengambil korelasi 2 level 1. Di sini dia mempunyai bandnya 8 atau lebih dari 8. Langsung ke result dan tunggu, nanti akan keluar datanya. Dan di sini ada beberapa data, dan di sini saya mengambil data yang 2024 bulan 8 tanggal 15. Langsung download saja. Oke, di sini kita pilih produksi Option ini, terus download saja data yang ingin diolah tadi. Di sini saya sudah downloadnya, jadi tidak perlu lagi. Terus kita cari composite band. Terus pilih yang data management, data management, kita tambahkan ini, terus kita tambahkan yang kita tambahkan yang 1 hingga 8. Ini 1 sampai 8 kita masukkan di sini. Dia akan urut misalnya B1, B2 dan seterusnya sampai 8. Setelah itu langsung ke output raster. Ini output rasternya setelah mau dikasih apa, namanya apa. Contohnya di sini saya namanya KTT Palu atau klasifikasi tidak terbimbing Kota Palu. Dan langsung ke oke saja, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini, KTT Palu. Terus
Selanjutnya kita ke search lagi dan kita cari itu project raster. Pro pro gimana sih tulisannya? Project raster. Raster 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 terus cari yang data management. Nanti akan keluarnya tampilan seperti ini. Kita masukkan saja input rasternya, kita masukkan ke TT Palu yang ini tadi yang kita hasil dari band 1 sampai 8. Terus masukkan ke ini KTT Palu. Terus ini di save setelah mau namanya apa. Terus ini output koordinat sistemnya itu kita pilih yang ini spatial reference property, terus kita project coordinate system, terus kita UTM, terus kita pilih yang Indonesia, terus pilih yang Indonesia UTM 49 zone 51S dikarenakan itu zona yang sudah ada yang sudah disajikan. Contohnya di sini UTM Indonesia. Nah, di sini ini sudah diberikan bagian-bagian di mana Indonesia. Di sini saya pulaunya itu Pulau Lampung, di mana itu dia masuk di 50S. Jadi kita pilihnya kita pilihnya yang 50S. Indonesia UT 1974 UTM zone 50. Kita oke kan saja. Nanti langsung ke langsung oke kan saja. Di sini saya sudah kalau di sini saya sudah punya, jadi tidak perlu diokekan lagi. Selanjutnya itu kita klip. Jadi kita search lagi. Klip. Langsung pilih yang data management. Terus di sini masukkan yang KTT Palu PR yang data yang sudah kita masukkan tadi, yang KTT Palu tadi. Terus ke output eksternalnya itu untuk sebelum untuk mengklip data itu kita perlu memasukkan data yang kota Palu tadi yang sudah kita download di RBI tadi. Contohnya tadi sudah saya download di RBI tadi, kota Palu yang RBI. Pada keluar. Baiklah, contohnya di sini ada ini data yang sudah kita download tadi yang dari web RBI-nya. Tinggal add data dan hasilnya akan menjadi kota Lampung ini. Tadi setelah itu langsung baru kita bisa klip. Terus setelah klip kita masukkan yang KTT Palu RP tadi, terus nanti akan ada tulisan ini kota Palu ini. Iya, data yang sudah kita add tadi harusnya. Terus kita ke itu kita centang
tentang use input. Terus tinggal oke kan saja, di mana saya sudah ada. Jadi ini. Selanjutnya kita ubah saja ini RGB-nya menjadi 4432 untuk RGB-nya. Selanjutnya kita ke customize ini untuk menghidupkan eh, classification itu. Customize itu dia ada toolbars itu mana klasifikasi ya, cari aja soalnya ya, terus cari aja klasifikasinya, terus kita ke customize, terus kita expression. Pastikan 3D-nya sama spasialnya analysis itu itu adalah sudah dicentang. Yang selanjutnya kita ke classification itu, terus kita ke ISO dan silangkan saja. Dan yang ini kita masukkan band 8. Dan di sini number of classes itu misalnya kami itu disuruh cari 5 tempat, 5 klasifikasi. Jadi kita masukkan saja 5 klasifikasinya. Untuk input rasternya tadi ini harusnya yang clip. Jadi yang band 8 kita buang saja. Setelah itu sudah 5, langsung diokekan saja. Jadi di sini saya sudah masukkan 5 dan tidak perlu lagi tadi selanjutnya kan sudah diokekan dan hasilnya akan keluar KTT KP yang dimana oh iya, ini yang lupa di zoom. Ini adalah area kajian saya dan kita menceklos saja biar tidak terlalu ribet. Dan ini bagian-bagian yang kota Palunya, KTT klasifikasi tak terbimbing dari kota Palu. Dan kita di sini kita klik kanan dan di sini ada properties, terus klik saja, tunggu. Nah di sini ada simboli. Nah di sini ubah saja sesuai dengan apa. Di sini saya di warna-warnanya ini ada, di sini ada 5 saya dapat, yaitu non vegetasi, vegetasi, permukiman, bukit dan danau. Oke. Dan setelah itu kita langsung ke layoutnya saja. Kita layout, yang pertama kita ke file, terus kita ke image, page and print tool, terus pilih yang A4, terus landscape, dan kita pilih yang ini, yang ujung ada. Yang selanjutnya kita akan layout saja. Yang pertama kita file, terus pick and picture, kita pilih yang itu harusnya A4 dan posisinya itu landscape. Langsung aja kita rapikan. Terus ke yang selanjutnya itu ada page and row, pilih ini dan oke. Kita pindahkan saja.
kita susun, dan ini lagi arrow-nya, arrow tadi sudah. Terus ke scale bar ini ngambil yang satu aja, terus mau ngambil yang mana. Terus insert scale text, jadi yang ini saja. Selanjutnya itu ada legenda. Kita masukkan kata palu, terus ini dimasukkan 2. Next, finish. Legenda, terus di sini kita pilih add data. Salah, kita ke insert, terus data frame. Kita sesuaiin dengan kotaknya. Terus ke data frame, kita add data. Itu data Dukcapil. Dukcapil ini provinsi, add data. Terus ini kita klik kanan, properties, terus coordinate system. Kita ke extend, terus ke layer, kita geser, pindahkan ke kanan. Oke. Dan tinggal kita zoom saja, ini daerah yang kita ambil. Oke. Terus yang bawah itu tinggal nama. Iya. Dan ini adalah hasil dari layout dari klasifikasi tak terbimbing ya. Peta klasifikasi dari ini. Peta klasifikasi tak terbimbingnya. Baik, sekian dan terima kasih. Dan selanjutnya kita akan mengolah data yang terbimbing ya. Baik, di sini kita akan melanjutkan untuk mengolah data klasifikasi terbimbing ya. Di yang pertama itu kita bakalan meng-add data seperti yang tak terbimbing tadi, meng-add data. Itu add data yang kita pakai tadi. Add data, terus terus masukkan band 1 sampai band 8, lalu add. Di sini saya sudah ada. Dan setelah itu kita ke search dan kita cari yaitu composite band. Terus yang data management. Terus ini kita masukkan data-data yang band tadi. Dan habis itu selesai. Dan kalau mau diganti namanya boleh diganti, dan oke kan saja. Di sini saya sudah ada klasifikasi terbimbing band. Terus selanjutnya di sini sudah masuk
dan hasilnya itu KTBN. Dan selanjutnya kita ke project insert project cluster. Di sini langsung saja kita search, dan searchnya itu project cluster, dan pilih yang data management. Terus yang import raster ini kita masukkan yang KTBN ini tadi, KTBN. Terus ini bisa di save. Kalau output koordinat sistemnya itu kita menggunakan koordinat sistem yang kita kaji ini. Contohnya tadi saya UTM-nya itu 50. TM Indonesia, habis itu pilih yang Indonesia UETM 50. Oke, dan tinggal di oke saja. Terus kita ke meng-add data. Untuk data, terus masukkan data yang kita download di RBI tadi. Yang ini itu di add saja, dan hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, sini kita centang saja. Baik, setelah itu kita zoom bagiannya. Oke, selanjutnya itu selanjutnya kita akan mengklipnya, yaitu yang pertama kita search dulu, terus kita klip. Klip itu pilihan data management, terus masukkan import ini rasternya itu yang KTBN Palu yang ini ya. Terus output insert itu administrasi kota ini ya. Langsung oke kan saja, dan pencet use input fitur, tinggal oke kan. Sini saya tidak ya, langsung next, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Harusnya akan menjadi seperti ini. Setelah itu kita akan melakukan create pane. Itu kita search dulu create pane. Ini create pane ini, pilih yang atas, terus dimasukkan. Itu yang dimasukkan itu klip. Terus ini nggak usah kalau udah benar. Oh ya, di sininya yang klipnya ini itu diubah dulu jadi 432, dan hasilnya red 432. Terus di sininya harusnya di sini kita pilih yang band 8. Fungsinya itu untuk mempertajam gambar yang peta kita buat ini, dan diokekan saja langsung, dan hasilnya akan menjadi create page ini. Kita centang saja, dan selanjutnya kita akan melakukan klasifikasi, yaitu yang pertama kita
pilih draw, dan ini training simple machine. Di sini saya sudah buat satu contohnya. Di sini saya membuat contoh dari awan dan kami disuruh untuk membuat 12 klasik, ya, red pen-nya itu training sample machines. Oh, 12 kasih klasifikasi. Contohnya di sini ada permukiman. Kita akan buat dulu. Mungkin akan saya zoom saja sedikit. Di sini ada pertambangan, kita pencet yang ini, yang bagian ini. Terus kita buat saja permukiman. Mungkin kita ubah saja langsung permukiman. Dan di sini yang ini itu adalah awan. Dan begitu selanjutnya hingga ditemukan beberapa 12 klasifikasinya. Mungkin akan saya skip untuk mempersingkat waktu. Let's go, keren bro.
Setelah itu kita save, dan slide itu save-nya setelah mau di mana. Mungkin saya akan taruh di bagian di download saja. Kita ke open saja dan save. Oke, setelah itu oke, emang agak nge-lag, jadi bisa ditunggu saja. Setelah itu kita ke classification, terus kita pencet ini dan tunggu lagi, memang agak lama sedikit, mungkin saya akan skip. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini setelah di klasifikasinya diganti jadi interactive scrolling classification. Dan setelah itu langsung saja kita melakukan layout seperti biasa, yaitu dengan file, dan mungkin akan saya skip saja sedikit biar cepat. Oke, ini adalah hasil dari klasifikasi terbimbing. Baik, selanjutnya saya akan melakukan eh, hasil pembahasan. Tol.
Baik, di sini saya akan melakukan eh, hmm, ke kesimpulan yang saya dapat sampaikan yaitu pertama, klasifikasi terbimbing memakai data contohnya sehingga data contoh sehingga hasilnya lebih terarah dan akurat. Untuk klasifikasi terbimbing tidak memakai data contoh dan mengelompokkan pixel secara otomatis. Perbedaan utama keduanya itu ada pada penggunaan data referensi. Yang keempat itu terbimbing cocok untuk tujuan pemetaan spektrum, sedangkan yang tak terbimbing untuk eksplorasi awal. Yang kelima itu kedua metode dapat saling melengkapi untuk menghasilkan peta yang lebih baik. Eh, Saran saya di mana abang kakaknya untuk lebih sabar lagi, soalnya yang kemarin kan memang satu kelas mungkin emang tidak kondusif ya, karena kan kami banyak yang kurang tahu dan mungkin sinyalnya juga, dan juga pada saat misalnya ada saat teman yang di samping tidak tahu jadi dia bertanya ke teman yang di sampingnya, jadi membuat suara kebisingan ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. eh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.